Pemirsa, hingga Sabtu siang, polisi telah memeriksa 12 saksi terkait kasus suap dwelling time. Salah seorang saksi yang diperiksa berinisial L harus dijemput paksa polisi. Untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan kasus ini, kami segera bergabung dengan reporter Berita 1 Erik Himawan dan juru kamera Indar Mawan serta Franciscus Menta di Polda Metro Jaya. Ya, Erik, bagaimana hasil pemeriksaan saksi L? Ya, Vero, tadi juga saksi dengan inisial L sudah keluar dari Polda Metro Jaya ini sekitar pukul 1 siang tadi. Dan kami awak media tidak mendapatkan informasi terkait identitas dan penyidikan yang dilakukan oleh Satgasus di Reskrimsus Polda Metro Jaya hari ini. Namun informasi kami dapatkan dari beberapa sumber, memang inisial L ini merupakan salah satu kunci dari kasus bongkar muat ataupun dwelling time yang berada di pelabuhan. Sebenarnya itu, Vero, bisa kita ketahui di pelabuhan pada bongkar muat itu terdapat 3 tahapan, yaitu pertama adalah pre-custom clearance, custom clearance, dan post clearance. Dan memang saat ini yang menjadi fokus utama dari penyidik ataupun Satgasus di Reskrimsus Polda Metro Jaya adalah pre-custom clearance, yaitu tahap penyimpanan dan penyiapan dokumen peti kemas di pelabuhan yang memang saat ini lebih banyak digunakan ataupun diizinkan dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Memang dari 114 perizinan, 38% diantaranya adalah dari Kementerian Pendidikan. Maksud kami Kementerian Perdagangan. Dan memang dari kasus dwelling time ini ada indikasi gratifikasi, penyuapan, dan pemerasan pada saat proses bongkar muat. Sementara itu, Vero, bisa kita ketahui saat ini di Reskrimsus Polda Metro Jaya telah menetapkan 4 tersangka. Salah satunya adalah Partogi Pangaribuan yang memang saat ini menjabat sebagai nonaktif Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan yang memang sejak kemarin sudah ditahan di Reskrimsus Polda Metro Jaya. Sementara itu, Vero, bisa kita ketahui untuk dwelling time ataupun bongkar muat yang terdapat di negara berkembang seharusnya itu hanya 1 hingga 2 hari saja lamanya. Dan bahkan di negara berkembang seperti Dubai, untuk bongkar muatnya sendiri hanya berlangsung 1 jam saja dari mulai kapal bersandar di pelabuhan hingga barang ataupun produk yang dibawa itu sampai ke truk dan didistribusikan ke seluruh kota yang ada di Dubai. Yang memang ini menjadi salah satu fokus utama dari Presiden Joko Widodo karena 70% dari perkembangan perekonomian yang ada di Jakarta ataupun di Indonesia adalah salah satunya itu berasal dari Pelabuhan Tanjung Priuk. Dan memang ini menjadi fokus utama yang memang saat ini dikembangkan oleh Polda Metro Jaya, Vero. Ya, Erik, lantas bagaimana dengan rencana penangkapan IA dari Amerika Serikat? Ya, Vero, memang saat ini kami mendapat informasi dari Satuan Petugas Khusus di Reskrimsus Polda Metro Jaya. Saat ini mereka setelah bergerak ke Bandara Soekarno-Hatta dan rencananya nanti inisial IA yang juga adalah Kepala Subdit Barang Modal Kementerian Perdagangan itu akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 8 malam. Dan setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, nantinya inisial IA ini akan langsung dibawa ke Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan langsung akan diberikan beberapa pertanyaan terkait penetapannya sebagai tersangka. Ya, memang dari IA ini ditetapkan tersangka oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya karena sudah memiliki 2 barang bukti dan salah satu saksi yang memang menyebutkan bahwa inisial IA ini terlibat dalam kasus suap bongkar muat yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok. Vero. Baik, terima kasih Erik. Pemirsa, demikianlah laporan reporter Berita 1 Erik Himawan dan juru kamera Indar Mawan serta Franciscus Menta dari Polda Metro Jaya.